MKOM. Kebetulan beliau ini adalah dosen di Amikom Solo, Amikom Surakarta. Dan Pak Eko Haryadi ini selaku dosen pengajar maupun juga praktisi di bidang entrepreneurship. Banyak juga bisnis yang ditekuni oleh Pak Eko ini. Nanti pendengar bisa memperoleh informasi secara lengkap, nanti dia akan memaparkan. Dan sore hari ini Bapak Ibu serta teman-teman semua, ini adalah merupakan hasil kolaborasi dari kegiatan Amikom Surakarta, Akademi Manajemen Informatika dan Komunikasi dan Komputer. Jadi pas banget ya, kalau Akademi Manajemen Informatika itu berarti membidangi tentang teknologi informasi dan komputer. Jadi sudah spesifik menuju ke era digital. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, kita kehadiran tamu Pak Eko Haryadi ini adalah beliau selaku dalam hal ini adalah menyampaikan atau mengimplementasikan dari kegiatan pengabdian masyarakat kampus kepada masyarakat. Adalah salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi perguruan tinggi itu punya Tridharma atau 3 dharma, yaitu sebagai pengajar, artinya transfer of knowledge di kampus, kemudian juga sebagai agen of change, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dan kegiatan ini karena didukung oleh atau disupport oleh Amikom Surakarta, sehingga kita semuanya semuanya dalam hari ini atau siang sampai dengan sore hari ini nantinya akan menyimak paparan dari Pak Eko Haryadi tentang pelatihan strategi bisnis UMKM melalui digital marketing di jalur lautan masyarakat. Beliau ini di tim pengajian masyarakat ini bersama beberapa anak provinsi KDMOM. Dan Pak Eko Haryadi ini kalau rumahnya saat ini di Jogja, beliau ini dari Jogja ke Solo, artinya dari Solo tapi rumah di yang penting atau yang nanti baru tahu bahwa digital marketing ini adalah salah satu yang tadi kunci sukses untuk UMKM untuk UMKM naik kelas. Ya, jadi digital marketing sini yang dimaksud adalah digital dalam pemasaran. Tentu akan banyak, dan spesifikasi dari digital marketing dengan digital atau dengan marketing konvensional itu ada 2 nih, marketing biasa konvensional dengan digital marketing. Oke, sambil nunggu slide-nya Pak Eko siap. Dan Pak Eko ini juga perlu saya perkenalkan dari beberapa teman-teman. Nah ini ya, nanti Pak Eko juga kenal sedikit bahwa yang hadir di sini ini dari berbagai macam subsektor ekonomi kreatif. Kalau yang tadi yang pelaku bidang ekonomi kreatif tapi di bidang pelaku pusat. Ya.
Irfan, ini pelaku bidang batik Bayan ini cukup terkenal, tidak hanya cukup juga terkenal. Dan itu Pak Eko itu suppliernya kebanyakan dari Bayan, itu ada tulisnya terutama. Kemudian ada Lek Waris Mas Waris Sartono, ini juga pengurus komite ekonomi kreatif. Nah, dia di bidang gerabah keramik putaran miring, spesialisasinya di keramik putaran miring. Kemudian ada Mas Mulyono, nah, dari bidang keramik multimedia. Nah, multimedia dia juga cocok di bidang online, kita marketing online. Kemudian Mas Rohim dari lebih ya, Mas. Konveksi ya, Mas. Nah, konveksi Pak Eko. Orang begitu banyak konveksi clothing. Salah satunya adalah Mas Rohim. Dan ada Mas Wahyudi, ini juga dari lebih pengurus komite ekonomi kreatif juga. Beliau seorang relawan juga ini, relawan sungai. Terus kemudian ada Alif. Nah, ini Mas Masuk. Kemudian Mas Ispaidi. Nah, Mas Ispaidi dari bidang Ren juga gitu. Oh ya, temannya dari Mas Ketik juga. Mas Ren tinggalnya di Daguran juga, tapi bareng tahu. Tahu. Dan Mbak Anita Alvin. Nah, ini Mbak Anita Alvin ini bidang konveksi Mbak Anita. Ya, terus kemudian ada Mas Mbak Nur Hidayah. Bidang apa Mbak Nur? Makanan, kuliner. Di bidang kuliner. Kemudian ada Mbak Nur Hanawati Widianti, di selatan. Bidang apa? Minuman rempah, masuk kuliner Pak Yo. Masuk kuliner. Kemudian ada Ibu Sri Lestari. Nah, ini bidang batik tulis, jarum batik, lihat, oke. Batik Putri Ayu ya Bu. Kemudian Mas Rohat Arif. Nah, ini dari Jatinom. Dia orang Gus. Panggilannya nama aslinya Mas Rohat Arifin. Kemudian yang baru datang paling jauh ini kalau dari Cawas. Cawas kalau di kota kan Cawas ya, dari beda loh. Oh ya, itu belum masuk lagi. Nah, tapi kenalin Mas. Baik, ya. Jadi dari Bapak Ibu serta saudara-saudara semua yang hadir, ini merupakan satu kesempatan yang langka karena kebetulan kita semua ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kebijakan dari Pak Kapolri. Jadi saya tangkap kemudian saya share ke teman-teman di grup apa yang waktu dan berminat. Alhamdulillah ini cukup penuh ya, jadi pas sesuai dengan kuota yang dibuat. Dan pada siang hari ini, sore hari ini, marilah bersama-sama. Ini waktu sudah beranjak sore, jam 16.28, jam 16.30 kita mulai. Dan untuk memulai acara ini, marilah ini kita awali dulu nih dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Semoga dengan diawali doa ini nanti niat kita untuk belajar tentang strategi digital marketing ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga nanti kepada Pak Eko, ini kita akan sampaikan ke Pak Eko, monggo nanti secukupnya Pak Eko itu sampai jam berapa, sampai maghrib bisa, atau sampai baru maghrib dilanjutkan ngobrol juga boleh gitu ya.
istilahnya kita berikan waktu sepenuhnya dari jam 16.30, nanti barangkali kalau 1 jam ya sampai jam 17.30 atau sampai maghrib, nanti mungkin akan bisa lebih mantap. Demikian untuk waktu dan juga kesempatan serta tempat kami berikan untuk Pak Eko Haryadi BDM POM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu yang jelas ini saya cukup berbahagia dan bangga dibantu oleh teman saya Pak Joko ini. Ternyata saya tidak menyangka bisa hadir sebanyak ini. Jadi saya kaget, jadi saya sudah berjalan dari itu jam 2. Saya sampai rumahnya Pak Joko, sampai sini sampai saya baru kata-kata spanduk banner sudah ada yang datang. Ya alhamdulillah, artinya antusiasme dari pelaku ekonomi kreatif kita pakai ini memang tinggi, dan makanya saya tidak salah kalau memilih tempat untuk pengabdian masyarakat itu di Klaten. Karena saya dari dulu dengan Pak Joko ini kan teman satu angkatan, satu kampus. Dulu kuliah bareng di UNY, masuk 95, saya lulus tahun 2000. Kalau Pak Joko lulus tahun berapa? Sama. Artinya 5 tahun kemudian saya mendapatkan kesempatan setelah bekerja di sekolah toko 10 tahun, saya disekolahkan S2, yaitu di UI. Makanya jadi saya salam ya. Kalau orang melihat si saya mungkin kaget, masa beliau bisa mendapatkan itu ya. Karena itu kalau datang ke Semarang itu kan tidak kan punya masjid ya. Nah, jadi sekarang sudah etnis itu sudah berbau. Tentunya istri saya asli orang Jogja. Jadi saya sebetulnya kalau lahir di Blitar, Jawa Timur itu, saya lahir di Blitar karena kebetulan bapak bertugas di Blitar di kepolisian. Kemudian lama SD, SMP, STM lulus di STM itu 95, jadi teknik mesin. Langsung itu TBU itu berarti pendidikan di Unggul ya. Istilahnya masuk kuliah IKIP pada waktu itu belum universitas. IKIP masuk harus jadi guru. Tapi setelah lulus saya malah universitas, tidak jadi guru. Kemudian saya bekerja di sebuah toko. Di sebuah toko punya lika-liku. Jadi saya menceritakan latar belakang saya dulu ya. Jadi biar nanti karena maka saya siapa tahu nanti kita berlanjut ini, karena kebetulan pengabdian masyarakat ini kan saya judulnya adalah pelatihan ya. Pelatihan itu tidak hanya sekali 2 kali biasanya ya. Ini hanya pembukaan saja atau pembukaan, karena nanti akan berlanjut. Dan kebetulan sponsor utamanya yaitu dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIMIK Amikom Surakarta. Dan kemarin saya dapat info STIMIK Amikom Surakarta akan berubah tahun depan menjadi universitas. Nah ini lebih apa ya, lebih semangat lagi kalau nanti sudah menjadi universitas. Otomatis
pekerjaan penelitian dan pengabdian masyarakat akan terus berlanjut. Alhamdulillah, slide-nya sudah nyala. Itu sekedar perkenalan dari saya. Nah, kemudian saya lanjut ya. Ini kebetulan saya sebetulnya rencana saya hari Sabtu kemarin ya. Makanya ini sepanduknya tanggal 5 sebenarnya kemarin. Cuman kalau bersedia pada hari Minggu ya. Ini sudah terubah. Tapi intinya adalah bagaimana kita menyikapi sekarang ini banyak UMKM itu terkendala tentang dunia marketing ya, kalau boleh dibilang. Saya pun kemarin juga ada pelatihan di Sleman yang diadakan oleh dinas Kominfonya Sleman. Saya malah menjadi peserta karena terutama tentang pas pelatihan itu saya menjadi peserta, saya menjadi peserta. Mungkin saya bisa berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semuanya. Saya awali sekarang kalau bagaimana menyikapi sistem marketing sekarang ini berubah total dengan adanya kemajuan teknologi, itu enggak Bu? Betul ya? Ya. Kalau dulu mungkin kalau jualan kaos atau seni-senian atau apa ya, batik itu kuliner itu dari mulut ke mulut ya. Jadi sistemnya menggunakan face to face. Tapi sekarang kan orang sudah mengurangi ketemu orang, tetapi menggunakan dunia maya sekarang, atau media sosial. Makanya tadi diperkenalkan oleh Pak Dono bahwa saya juga di media sosial aktif. Karena awal mula ada Facebook, karena saya setelah lulus itu kemudian bekerja di sebuah toko sampai saya 17 tahun di toko itu. Jadi bekerja di sebuah toko tidak pindah itu sampai 17 tahun. Di tahun ke-10 saya dikuliahkan S2 tadi. Jadi saya seolah-olah saya diikat agar tidak keluar dari toko. Kebetulan tokonya adalah toko Mas di Jogja. Dan itu cukup terkenal. Kalau itu mungkin pernah dengar toko Mas Keranggan. Lokasinya juga Tugu. Nah, kalau Keranggan itu kan identik Tugu ya. Nah itu letaknya di Jalan Magelang. Jadi ada toko Mas Keranggan di Jalan Magelang. Itu anak dari toko Mas Rukun. Rukun tahu? Rukun Jogja itu pasti di Jalan Solo. Tepatnya di batas kota. Sampingnya toko Mas Semar. Di saat itu saya ada berhenti kalau di saat saya keluar dari toko, saya meninggal. Kemudian saya langsung setelah saya dipindahkan dari harus mengajar. Jadi yang membuat saya menjadi S2 itu orang Tionghoa tapi ada Jawanya. Maksudnya ada Jawanya itu ya ada keturunannya. Jadi kalau saya ke keraton ikut trah habis 2 saya diajak bos saya enggak ini. Jadi saya jadi orang tua itu. Kalau bos saya pergi kan kelihatan jadi kalau saya mungkin separuhnya 50-50. Jadi orang melihat saya mesti kemana-mana mesti enggak ikut. Jadi kalau di toko Mas Keranggan pada waktu itu memang terkenal sekali. Di situ jualan emas itu hanya berbekal nama besar. Nama besar Rukun pada waktu itu terkenal sebelum adanya Semar. Karena pada waktu ceritanya yang dari Harjo itu dibongkar, dulu banyak toko-toko di sana, toko Naga, toko banyak obor, toko di Keranggan di Harjo dibongkar, banyak di Rukun. Tapi dengan berkembangnya waktu ternyata memang ada namanya sirkulasi hidup. Roda itu berputar. Bisa orang lebih tinggi, kemudian bisa ada yang bawah. Itu roda saling masuk dan abangnya. Karena di saat pada waktu itu saya belum punya toko emas, masih toko besi. Itu kadang di WC itu biasanya disetelkan gitu ya. Cuma jadi toko besi kan
apa mungkin punya emas banyak, akhirnya malah membuat ekomas. Juga pada waktu Kokomas Keranggan itu di saat saya istilahnya mengembangkan rukun itu hampir mau tutup, akhirnya Kerangganlah yang melejit pada waktu menemukan cara teknik membuat emas batangan. Nah ini salah satu cara. Jadi kalau usaha itu namanya sudah hampir istilahnya hilang, itu kalau bisa ganti, itu sudah hukum alam ya. Jadi hukum sudah tinggi kan, kemudian tiba-tiba turun, makanya namanya adalah ganti di keranggan tinggi. Kemudian ternyata setelah saya tidak ada penerusnya, akhirnya kalah sekarang yang Semarang juga dari Solo. Ya itu cerita lalu ya. Jadi sekarang saya fokus, ternyata ada hikmah bahwa mengapa saya pada waktu itu dikuliahkan. Ternyata bahwa cita-cita saya kalau tidak menjadi guru, saya jadi dosen. Dan alhamdulillah di tahun 2015, di saat Amikon Surakarta ini belum klinik, itu masih Amik Akademi Manajemen Ilmu Komputer, namanya masih Cipta Dharma. Itu ketuanya itu datang ke toko ketemu saya. Kebetulan pada waktu saya kuliah di S2 ini itu anak dari ketuanya, salah satu ketua Amik itu tadi satu angkatan, sehingga tahu kalau 2015 saya masuk, walaupun belum mengajar tapi sudah kontak, bisa istilahnya menjadi dosen di sana, yayasan kan bisa nanti. Jadi saya lulus 2013, tapi saya masih bekerja di Poso. Jadi cerita masalah itu sekarang berkesan kalau bisa membagikan ilmu, membagikan pengalaman. Saya ini dengan Pak Joko ini, kalau dari pengalaman dari Pak Joko, karena kalau Pak Joko ini sudah pengusaha. Jadi basicnya beliaunya ini walaupun kuliahnya bareng, tapi kan punya apa ya, punya bintangnya kan banyak. Pemuda pelopor, juara nasional, ya. Jadi saya sudah itu iri dengan kita sudah sama-sama satu kasus, tapi dia malah jadi dosen berdua, saya masih didenda. Itu sebagai hadiah. Itu satu emas. Pada waktu itu satu emas harganya berapa? 50 juta. Sekarang sudah jadi kalau harga satu gram satu itu sudah 100 juta kan? Jawa Timur. Jadi ya mungkin agak kasar, artinya kalau orang Jawa Timur kan pakai jak. Jadi karena saya lewat juga di Indonesia, kok kebetulan nasib saya malah ngajarnya di Solo, jadi kan loncat gitu. Jadi emang ya
Mataram itu ya, Mataram di sini Mataram itu memang antara Jogja dengan Solo itu nggak ada dipisahkan. Dan sama-sama punya selatan. Tapi memang tidak harus. Dan mungkin kalau saya dari Jawa Timur juga ada kerajaan Kediri itu kan sama Joyo. Ini Mas Joko ini pernah tak ajak ke petilasannya Joyo, nggak percaya dia. Benar tahu petilasannya. Jadi tempat hilangnya sukmanya Joyo itu tidak tak ajak ke Kediri. Jadi sebagai bukti kalau ternyata memang petilasan itu membawa aura tersendiri. Buktinya apa? Ramalan Joyo yang ke-8 nah, itu kan Gus pernah meramal bahwa presiden berikutnya adalah yang ke-8 itu ya, termasuk Pak Prabowo. Nah, kebetulan kejadian ini juga termasuk apa ya, ini sirkulasi dari Indonesia ini. Semoga tahun depan dengan kepresidenan yang baru kita akan berkembang, khususnya UMKM. Kebetulan kalau sekarang ini UMKM kan lagi situasinya mungkin hampir sama dengan saya atau Pak Joko ya, kayaknya agak meredup ya, betul nggak? Betul ya. Nah, meredupnya itu kenapa? Ini saya juga kalau membahas tentang politik nanti salah ya, karena kita kan berbagi di sini kan tentang cerita strateginya. Ya paling tidak mengapa acara ini kita adakan, ini salah satunya adalah kita itu kan mau memberikan sebuah informasi atau kepada masyarakat itu sebetulnya yang dibutuhkan apa. Kalau hanya tentang sesuatu yang masa lalu itu kelihatannya kita nanti kalah dengan anak-anak kita, khususnya anak saya sendiri itu yang nomor 1 kelahiran tahun 2000. Oh ya, belum kenal ya. Saya punya putra berapa? Kalau ditebak boleh silakan. 4. Ya, siapa yang 4? Ya, berarti tepat. Langsung ketebak ya, berarti saya belum ngomong aja langsung nebak langsung 4. Laki yang pertama anak saya sudah bekerja di Jepang. Kebetulan ikut LPK di Klaten 2 tahun lalu sudah bekerja di Jepang. Belajarnya dari SMK Pembangunan Tambang, tapi anak saya nggak mau ke pertambangan, padahal sudah magang di Jakarta di Pertamina. Sebenarnya sudah enak ya, tapi nggak mau bekerja di lapangan. Akhirnya belajar bahasa Jepang mandiri atau otodidak, pakai laptop, komputer, YouTube, HP. Belajar sendiri, saya nggak ngajari, tapi belajar sendiri dengan kemampuan dia ternyata bisa lulus yang terbaik dari 100 orang, dipilih 1, dipilih sama bosnya Jepang dulu. Terus kemudian bosnya Jepang tanya, ini kamu orang tuanya siapa? Anak saya mau memperkenalkan saya sama bosnya Jepang nggak berani, karena tahu kalau orang Jawa sama Jepang itu dari dulu nggak pernah akur. Ceritanya gitu. Jadi apa nggak usah ditemuin sama bos saya. Bilang gitu anak saya. Karena tahu di saya kalau dibilang Jawa susah, nggak bisa selak. Jadi kalau pada waktu demo 98 saya hampir ketangkep. Iya benar. Padahal saya naik panggung waktu itu di depan restoran UMB. Ini saya live video nggak apa-apa. Di depan restoran UMB itu saya nyanyi lagu Iwan Fals. Pada waktu itu namanya DPR ya. Wah, rakyat seharusnya rakyat tahu semua bapak ini. Ini buktinya, ini teman saya ini sebagai saksinya. Jadi untung saya bisa apa istilahnya tahu cerita begitu. Ini tidak sampai kena. Ya artinya ada teman saya yang asli Klaten itu kena gas semprot air mata, tapi karena saya sudah tahu situasinya akan begitu, kemudian saya sudah menghindar. Karena apa feeling ya, bahasa insting saya itu bicara. Seperti saya kondisi sekarang ini juga insting ya, atau feeling saya, oh cuacanya ini agak mendung, enak ini, tidak panas sekali gitu ya. Itu feeling. Jadi benar pada waktu itu kejadian saya berada di atas panggung menyanyikan itu sebelum ada lempar-lemparan batu. Kemudian saya sudah masuk ke pos, ternyata sampai malam
sampai malu masih kejadian. Pada waktu itu ya istilahnya kalau ya saya cuma tabrak sama yang kuasa ya, yang pada saat itu kondisinya memang nggak kondusif, apalagi di masa itu kejadiannya. Dilalah yang jaga toko itu ada yang jaga polisi sama tentara. Dia malah cerita sendiri yang bikin itu. Jadi seolah-olah kayak dipertemukan gitu. Ya Pak, saya dulu yang bingung. Gitu. Jadi seolah-olah memang kejadian kita itu akan diputar ulang itu bisa terjadi seperti slide ini loh. Jadi memang kita nggak bisa lepas dari histori. Itu tentang pelatihan. Nah, kemudian tujuannya apa pelatihan ini? Kita itu sebetulnya ini memanfaatkan digital marketing itu untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena dunia Gen Z sekarang beda dengan Gen X kita. Kalau kita tuh Gen X atau Y, Y kayaknya sudah lewat ya. Kita itu X ya. Y itu di umur 2 tahun 2000-an. Kemudian Z itu 2020-an lebih. Jadi Gen Z sekarang anak SD itu kalau nggak pegang HP sehari aja, bayi aja sekarang kelihatannya sudah ditemenin HP ya kalau nggak salah. Bayi sekarang dicoba ya dikasih HP, nanti kalau diminta HP-nya kan nangis ya. Anak saya yang terakhir, tapi 4 ya, yang pertama itu. Yang kedua sekarang baru kuliah di UNJ. Kebetulan jurusannya sama dengan bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini. Tadi pagi anak saya masih batik, Bu. Dari pagi sampai sore saya berangkat tuh masih batik. Jurusannya Kria ini ibu kekasonan bikin patung. Ibunya seneng memvideokan. Jadi kayaknya udah cocok banget. Ibunya seneng memvideokan, anak saya yang ngerjakan, saya yang memfollow up. Follow up itu maksudnya marketing itu ya istilahnya menyampaikan, membuat video itu cocok. Sekarang YouTube ada informasi tanggal 15 Oktober, sebelumnya cuma 1 menit, bisa jadi 3 menit juga yang kreator. Jadi tanggal 15 Oktober sudah ada pemberitahuan di konten saya, konten kreator akan menjadi 3 menit. Itu bisa mengalahkan Instagram kalau nggak salah. Sekarang kan orang Instagram itu cepat sekali orang melihat, apalagi TikTok. Ternyata TikTok algoritmanya itu adalah orang kalau sudah melihat sekali satu video, nanti akan dimunculkan beberapa alternatif yang mirip atau sama. Jadi mama ibu-ibu yang suka masak kuliner, nanti akan dikasih bumbu menu resep masakan. Kalau ibunya suka batik, akan dikasih contoh model pasaran batik, model batik, corak batik, dan seterusnya. Apalagi yang patung, nah itu nanti dikasih tentang patung bermacam-macam. Jadi kita itu sudah ketergantungannya kepada dunia digital itu seperti itu. Itu adalah penemunya adalah AI. AI itu adalah kalau artificial intelligence. Itu istilahnya di memori kita itu sudah dikasih chip ya. Kalau dulu kan disuntik pakai karena ada COVID kemudian disuntik vaksin ya, pikirannya dikasih chip itu. Padahal sebetulnya ya dengan begitu kan ada ketergantungan dengan vaksin itu sebetulnya. Tapi itu juga salah satu cara untuk mengantisipasi antibodi ya. Buktinya ada teman satu kampung saya yang tidak divaksin juga akhirnya tidak kuat bisa mengatur. Ya itu ya sekarang kembali lagi ke tujuan pokok dari digital marketing. Jadi kita tidak akan tahu bagaimana berikutnya tahun perkembangan teknologi ini sejauh mana. Penemu AI aja sekarang sudah, karena kita nanti seolah-olah digantikan oleh robot, itu yang menemukan AI itu malah khawatir nantinya manusia bagaimana ini. Begitu penemunya itu
pentingnya AI. AI itu kan artificial intelligence itu menggunakan program namanya Python. Jadi Python itu kalau orang sudah membuat pemrograman itu akan dirancang menuju fokus pada apa yang menjadi hal yang mirip atau yang hampir sama. Itu sudah kayak di program. Jadi kalau kita membayangkan mencari mobil gitu ya, nanti yang akan dikasih ya gambar-gambar mobil, gambar-gambar. Kalau yang negatif ya nanti yang berbau istilahnya negatif nanti akan dikasih tuh. Tapi kalau yang positif makanya kenapa anak-anak kita kalau kita jauhkan dari HP itu karena takutnya kalau yang berbau negatif tadi. Malah kemarin hari Minggu itu saya ikut parenting yang anak ketiga saya kan di MTS, jadi jauh ya dari yang sudah bekerja di Jepang, nomor 2 di kuliah UNJ semester 5, yang nomor 3 MTS kelas kalau sekarang berarti berapa? 12 ya? Nah, 2. Jadi kalau MTS SMP 9 ya? 7 ya? 7 nah 7 sampai 9 ya. Jadi masih kelas 1 itu 7 ya. Ya kemarin saya malah ditanya sama gurunya, Pak putranya kelas berapa? Saya malah tanya istri saya sampai jadi kelas 7E di MTS kelas 1. Karena dulu kalau kita sekolah kan tahunnya 1 SMP sama 3 SMP, 1 SMA sama 3 SMA gitu ya. Sekarang malah kelas 1 diteruskan 7, 9. Tapi kalau SMA berarti 11, 12 10 ya, 10, 12. Ya itulah program, makanya kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin ada hikmahnya. Anak yang ketiga saya masih kelas 4 MIM madrasah ibtidaiyah. Jadi cowok cewek kayak urut kacang. Kalau anak pertama sama kedua tanggal lahirnya sama bulannya bareng ulang tahunnya, cuma beda tahun 8 November. Tahunnya beda 2000 sama 2003. Ulang tahunnya selalu bareng. Jadi kalau sekarang ulang tahun satu di Jepang, yang satu di Indonesia gitu. Sekarang belum ketemu. Semoga aja besok April sudah selesai. Oke, saya lanjut. Ini sampai jam berapa Pak Joko? Nanti saya jawab ya. Metode yang saya ambil untuk pelatihan ini, caranya yang pertama penggunaan website. Yang kedua penggunaan Google Maps. Bapak-bapak Ibu sudah menggunakan Google Maps belum? Sudah ya? Itu menggunakan rating, itu bermanfaat sekali. Buktinya ini tadi saya pagi sebelum kesini itu ada pelanggan yang memanfaatkan Google Maps itu. Jadi memberikan review itu ternyata penting. Jadi review itu makanya kalau ada komunitas seperti ini Pak Joko kemarin saya beritahu cocok untuk memberikan review antar teman atau antar usaha. Karena apa? Dengan review itu kita akan menaikkan ranking di Google Maps-nya. Itu penting sekali. Dan saya setuju sekali pada waktu pelatihan kemarin di Sleman itu di Hotel Maps juga materinya tentang Google Maps. Sama ya. Berarti memang sekarang trennya memang itu. Kalau dulu kan trennya adalah pembuatan digital marketing itu pembuatan website. Itu sudah setahun atau 2 tahun yang lalu. Bahkan penelitian saya membuat ini pada waktu itu juga sekitar, nah ini saya digital marketing ini di Bugisan Prambanan ya. Ini dengan anak-anak muda. Anak-anak ceweknya cuma 1. Itu dengan Pak Joko juga, itu sudah 2 tahun yang lalu. Dan ini saya juga melakukan pelatihan di sana. Dan sebetulnya kalau saya sebagai dosen itu saya hanya untuk mencari nanti jurnal seperti ini sebetulnya. Ya, jadi pelatihan itu untuk, nah ini pemanfaatan digital marketing kan penggunaan website. Ini biasanya ada website ini. Ini sudah tahun sekitar 2024
atau awal tahun, tapi pelaksananya sekitar tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang 2024 ini kelihatannya Google Map yang lagi digunakan karena itu adalah bermanfaat untuk, contohnya Gojek itu kalau jenengan kasih nilai 1 atau 2 atau 3 nangis dia. Iya, buktinya untuk Google Map yang di sini ini cuma 4,3, makanya mungkin jarang ada yang begini. Lalu saya kasih 5, nanti naik jadi 4,5. Pernah kita pelatihan di Boyolali, hotel itu ya, hotel apa ya, homestay ya, homestay nilainya nggak nyampe 4, cuma 3. Jadi ada yang ngasih nilai 2, mungkin sengaja ya ngasih 2 sama 3, nggak ada yang ngasih 4. Dia 1 tahun nggak ada yang mau nginep di situ. Pas pelatihan kemudian saya ngasih cara bagaimana menghilangkan 2 itu tadi. Kita bisa caranya display dihapus, asalkan belum di komen itu bisa dihapus, atau kasih temen yang memberikan komen bintang 5 sebanyak 5 kali, pasti nanti yang 2 ini hilang. Artinya hilang, nilainya bisa menjadi di atas 4, artinya bisa naik ya. Dan kalau Bapak Ibu nggak percaya, boleh lihat Google Map saya. Ya ini mungkin sekedar contoh kalau saya lihat di sini ya. Ya karena saya kebetulan bekerja sama dengan Pak Joko ini sudah lama ya, 2019 ya, 2019. Pada waktu sebelum COVID saya keliling sampai Jakarta itu dengan Pak Joko naik mobil saya ini. Jadi ceritanya panjang dan lebar ya. Jadi seolah-olah saya itu diajak berpetualang dan menghilangkan, pada waktu itu saya memang stresnya kehilangan bos, sudah nggak ada kerjaan, tetapi saya dipanggil kewajiban saya karena kalau tahun 2018 itu kan saya harus ngajar. Sebelum 2018 dosen itu hanya dipakai namanya dulu, tapi setelah 2018 harus tatap muka. Nah itu yang tidak boleh, jadi harus ketemu dosen langsung. Makanya nama AMI menjadi SEMI itu karena dicek bener ya, itu sekarang memang ya, namanya juga pendidikan ya, tidak mungkin sekarang lulus tanpa, ya sekarang kan ketahuan kalau mau sertifikat atau jasanya palsu itu ketahuan, nggak mungkin tuh kalau sampai nggak ketahuan. Contohnya gitu ya, contohnya saya tahu sih. Ini saya sekedar mencontohkan ya Bapak Ibu semua. Jadi saya ikut dengan Pak Joko ini sejak saya tidak Komas lagi, kemudian saya bekerja mandiri ya, seperti Pak Joko ngajar dan sekaligus punya usaha. Salah satu usaha saya tentang bulan itu, saya membuat video YouTube yang di tahun 2018-2019 itu ada satu video yang dilihat sampai 26.000 kali. 26.000. Oke, jadi bayangan saya gini, apa manfaat sekaligus Google Map? Di dalam Google Map itu ada sumbernya, benar ya? Ada nomor HP-nya. Jadi memang keterkaitan. Web juga penting, Google Map juga penting. Yang paling penting adalah reviewnya. Map-nya tadi kalau nggak ada review, itu orang kalau mau datang ragu-ragu. Buktinya ini tadi pagi-pagi saya habis ngerjakan di luar, ternyata ada yang datang ke rumah. Tapi alhamdulillah saya telepon, beliaunya bisa nanti sore atau malam. Jadi walaupun ke rumah kesele gitu ya, karena dia Google Map kan bisa panggilan, tapi bisa kontak kembali, ada nomor HP-nya.
itu fungsinya dari Google Maps. Kemudian ada lagi salah satu fungsi, Bapak Ibu tahu ini sekarang media sosial Bapak Ibu, Facebook masih pakai, masih IG, TikTok enggak. TikTok itu saya juga awalnya nggak merasa yakin ya, tapi ternyata sekarang anak-anak muda itu malah masuknya di TikTok semua. Jadi ya betul, memang untuk pemasaran saya itu juga tidak terlalu yakin, karena TikTok itu sebarannya itu memang menjadi alat pencari anak-anak muda itu berita terbaru. Cuman kalau untuk usaha tetap bagus di Facebook. Facebook punya salah satunya yaitu marketplace. Jadi media sosialnya Facebook itu memang masih besar. Sekarang ada lagi Facebook Ads. Nah itu yang berbayar. Ini tadi saya ketemu dengan pelanggan itu ternyata sampai seminggu itu habis 100.000. Ngeri. Untuk iklannya aja. Gak apa-apa ya. Ya makanya itu. Karena untuk menaikkan rating awalnya. Kalau awal kita dulu itu ternyata ini tidak harus bayar, tapi sekarang Facebook berbayar. Makan dulu Mas ya, ditunggu dulu. Oh iya. Oh iya. Siapkan makannya, ya ditunggu nanti. Pak kami sebetulnya saya menyiapkan hari ini itu ada 3 slide. Tapi ini slide pertama sudah selesai. Jadi maksud dan tujuan kami mengadakan pelatihan ini adalah salah satunya adalah kita bekerja sama dengan bapak-bapak ibu semuanya, karena ini kan sifatnya nanti jangka panjang ya. Bapak-bapak ibu pasti ingin bagaimana memperkenalkan produk. Contohnya salah satunya ini ya, ini produk dari Solo ini. Sebenarnya tadi ada pembicara yang akan hadir, cuman mohon maaf karena waktunya jarang dari Jogja, jadi tidak bisa hadir. Tapi suatu saat ya kalau kita nanti ada waktu dan kesempatan bisa bersama kembali ke pelatihan berikutnya. Oke. Ya, ini saya sudah materi yang saya berikan dari bawahnya ini ya. Jadi aplikasi website, Google Maps, penggunaan media sosial. Sedangkan nanti mungkin apa yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan Pak Joko untuk memberikan waktu untuk menanggapi. Terima kasih. Saya sebelumnya mohon maaf, bisa dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko sudah menyampaikan paparannya, walaupun ini situasi teknis kurang mendukung. Tadi sempat masuk settingannya kayaknya Pak Eko setting ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Baik, secara prinsip nanti untuk materi bisa saya peroleh ya Pak Eko, nanti saya share di grup. Nah, kan bagian besar dari teman ini mengikuti grup komite ekonomi kreatif, maka nanti saya share. Oke, baik Pak Eko, jadi cerita tentang digital marketing ini kan sebenarnya ini adalah awal ya. Jadi barangkali teman-teman di ekonomi kreatif nanti akan ada seri-seri berikutnya. Ini adalah perkenalan, istilahnya tahap pertama. Sehingga Pak Eko barangkali masih mengawali, dan nanti the next antara Amikom Solo dengan Komite Ekonomi Kreatif atau Institut Koramar Klaten ya Pak, itu akan banyak berkolaborasi dan kegiatan. Dan ini adalah sebagai awalan. Sehingga Pak Eko cerita beliau, kemudian bagaimana semangat beliau dan seterusnya.
Kemudian ini yang penting, saya kok barangkali teman-teman ini kan rata-rata ini pelaku media sosial semua. Saya, wah ini ya, Mbak Tami itu juga dari WA sampai TikTok juga ya Mbak Tami ya. Mbak Tami dari Cawas tadi itu banyak. Ya Mas Maris tadi yang tadi sudah dari awal memang izin sama saya jam 5 saya barengan nih Pak, betul nopo gitu. Jadi teman-teman ini semua rata-rata adalah sudah menggunakan media sosial. Terus ini Pak, ya sedikit ini untuk memicu. Barangkali Pak Eko perlu nanti di skill bahasanya anak generasi Z ya. Skill sedikit Pak, strategi yang out of the box gitu loh. Kadang-kadang kan kalau kita beli duit itu jadi gampang, iklan ini medsos di platform apapun, Facebook, Google, dan TikTok dengan server tersendiri itu pun, atau Twitter X itu juga punya iklan ad-nya gitu. Semua berbayar, tapi yang berbayar ini kan pasti harus keluar dulu sebelum dapat. Nah, supaya kita memperoleh namanya apa ya, side effect dari bermedsos, tapi ya oleh side effect income. Nah, ini bagaimana nanti mohon kita itu juga bisa membongkar kayak gitu, perlu dipanding-panding dulu. Dan dipanding itu nggak dikeluarkan. Misalnya ini Pak, kalau bicara tentang TikTok gitu ya, ini saya juga pelaku TikTok. Artinya kalau mentok-mentoknya kalau nggak FYP itu penonton itu 200-300 itu udah mandek gitu. Nah ini bagaimana caranya supaya bisa lebih for your page-nya atau FYP-nya, ini kan ada beberapa trik-trik ya. Nah, nanti saya pernah nyoba Pak, jadi cari lagu yang lagi trending. TikTok itu kan identik orang joget-joget. Itu ya ngangkat juga Pak, tapi nggak begitu Mas. Lalu saya mencoba juga dengan kontennya ini kan yang harus original, harus menggunakan, artinya tidak merupakan duplikasi dari konten yang sudah diupload orang lain atau akun lain. Itu ya lumayan bisa ngangkat itu. Namun ya itu lagi-lagi mentok-mentoknya kalau penonton itu ya sekitar 5.000 gitu. Itu realitasnya seperti itu. Dan penonton, saya pernah juga melakukan ad di TikTok. Penonton TikTok kalau pakai ad itu rata-rata adalah kota-kota besar. Radarnya Solo Jogja ini belum masuk di radar target iklannya orang TikTok. Jadi kalau kita lihat apa donasi iklan itu kan, kalau di TikTok itu nggak bisa seperti di Facebook. Kalau di Facebook itu iklan itu bisa ditembaknya mana, range 40 km dari Klaten misalnya, atau range 100 km itu bisa disetting sesuai dengan keinginan kita. Terus berapa target yang diinginkan, pay per click ataukah tayangan, lalu apakah nanti langsung masuk ke WA gitu ya, atau masuk dulu ke inboxnya Facebook, itu ada banyak lagi ya. Tapi lagi-lagi kalau yang berbayar ini kan ya tetap ujungnya kalau kita tidak siap boncos juga. Artinya pengeluaran sudah terbudget, tapi pemasukan belum bisa maksimal. Apalagi sekarang dengan complicated keadaan ini. Nah ini pelaku di sektor real pasti merasakan. Akhir-akhir ini dalam ya 5 bulan sudah terasa ya, 5 bulan yang lalu sampai saat ini itu purchasing power masyarakat ini drop. Daya beli ya, purchasing power. Nah, ini jatuh-jatuhnya. Kalau saya baca review-review di nasional itu, ekonomi makro Indonesia ini bisa akan terkena imbas dari perang dunia, artinya perang Rusia Ukraina, ekonomi global yang melemah dan seterusnya. Ini pengaruh Pak itu, menjadikan orang-orang itu beriklan, tetapi ya itu
daya belinya nggak bisa kekangkat. Nah, bisanya iklan nanti akhirnya harus perang harga. Nah, ini yang nggak diinginkan oleh semua produsen sebenarnya. Kalau produsen itu perang harga itu sebenarnya bunuh diri massal. Sekarang ya kalau tidak hanya di produk yang sifatnya barang, tapi juga seni juga gitu ya Mas Taufik ya. Iya. Sekarang kalau seni Mas Taufik sih lukisannya bagus, indah. Tapi kalau daya beli masyarakat nggak ada ya berat ya Mas. Sehingga ini yang perlu menjadi sebuah perhatian. Tapi ini mau dirasakan bukan kita ya. Kalau kita ini sekarang bagaimana memikirkan digital marketing itu yang efektif, efisien, murah. Ya. Namanya efektif, efisien, murah itu ya bagaimana yang perlu nggak bayar, tapi mempunyai sebuah strategi. Dan sedikit kalau dari pengalaman kami di Facebook itu menggunakan iklan itu juga beberapa kali. Namun kelebihan Facebook dibanding dengan TikTok ini ada juga. Kalau salah satu kelebihan Facebook yang saya saat ini rasakan, Facebook ini satu-satunya iklan yang secara masif ini masuk ke kantor atau masuk ke gadget para pengambil keputusan. Maaf ya, karena sebenarnya beberapa masyarakat tingkat umur yang memiliki daya beli ini adalah yang umur 25 ke atas, saya bilang 25 tahun ke atas. Untuk barang-barang yang primer, sekunder, super tersier itu yang 25 tahun ke atas. Tapi kalau untuk pengguna Facebook rata-rata adalah orang-orang sepuh. Pengguna Facebook itu orang-orang berumur, agak lebih muda sedikit, nanti adalah pengguna Instagram. Tapi yang dimiliki oleh semua adalah pengguna lewat WA. WA itu dari anak-anak sampai orang tua, sampai nenek-nenek, kakek-kakek ya menggunakan WhatsApp. Nah ini juga merupakan satu peluang, Mas. Sehingga bagaimana membuat WhatsApp ini juga menjadi media yang efektif untuk beriklan. Apakah saat ini efektif status itu gitu? Ini juga saya sedang melakukan riset kecil-kecilan juga. Status WA ini dulu sebelum ada pembatasan itu efektif, tapi saat ini kayaknya agak tidak, karena Facebook juga membuat sebuah regulasi untuk tidak semua teman yang menyimpan nomor kita ini akan tampil. Kalau zaman dulu sebelum Facebook membuat regulasi baru itu, misalnya kita punya teman yang saling menyimpan nomor itu 100 bukan, itu setiap hari dia akan melihat notif kita. Tapi kan enggak, Facebook juga pinter juga, Facebook memang dia jadi harus punya software yang mengatur itu, sehingga yang terlihat ini hanya orang-orang yang berinteraksi aja. Orang walaupun nyimpen nomor kita tapi enggak sering berinteraksi, belum pernah berinteraksi yang tidak muncul. Nah, bagaimana supaya itu tadi skill sedikit itu. Tapi ini kan hanya saya mau main tag aja. Mungkin dari teman-teman ini saya buka pertanyaan apa ya? 3 pertanyaan siapa dulu? Dari Mbak atau Ibu? Sebelum ada yang tanya, saya menambah materinya. Ini tadi saya membuat buku ini tahun 2019, penelitiannya 2020 tapi tentang digitalisasi bisnis, e-commerce, entrepreneurship. Jadi sudah 5 tahun yang lalu saya sudah meneliti bagaimana pemanfaatan e-commerce. Secara sadar atau tidak sadar sebetulnya kita itu sudah kemakan oleh e-commerce ya. Itu enggak? Contohnya adalah penggunaan aplikasi Gojek, Grab, ya, dan seterusnya. Itu kalau tidak ketemu langsung dengan pelanggan itu
biasanya kan kita harus diskusi ketemu langsung, tapi dengan adanya aplikasi itu seolah-olah meniadakan cara bahasanya agak berat ya, gimana meniadakan jalur penghubung. Jadi biasanya kalau kita mau menjual sesuatu itu kan biasanya menampilkan ini barang, kemudian langsung ada pembeli. Tapi sebelum pada pembeli, pastikan lewat toko dulu. Contohnya adalah adanya Indomaret, contohnya seperti itu. Tapi ternyata itu tetap akan kalah kalau ada regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Dulu namanya Indomaret apa kan 24 jam ya dia. Sekarang yang menang malah toko kelontong Madura yang benar-benar 24 jam. Saya pernah beli bensin jam 12 malam, toko Madura masih buka. Kalau beli bensin di Indomaret nggak ada. Jam 3 pagi itu masih buka. Saya kebayang. Tapi memang itulah kenyataannya bahwa semua itu kan pasti akan ada masanya. Sekarang pun kalau jualan, seperti saya waktu itu punya toko itu ya, bukan punya toko ya, jadi karyawan toko, berangkat pagi jam 6, jam 7 pagi sudah sampai toko, pulang jam 9 malam, padahal toko habis. Toko-toko lainnya jam 5 itu sudah tutup, bos saya sampai jam 8 baru tutup, bersih-bersih 1 jam, jam 9 baru pulang sampai rumah. Bayangkan itu. Setiap hari tidak ada libur, tidak boleh sakit. Benar, tidak boleh sakit. Berangkat pagi, pulang malam. Iya, ya itu memang ikut Cina beneran itu ya gitu. Tidak Jepang ya, tapi ikut Cina beneran. Namanya Cina Totong itu. Jadi kemudian karena tidak boleh sakit, itu ada semacam di dalam tubuh kita itu ternyata emang selama 17 tahun itu saya nggak pernah sakit. Ya alhamdulillah. Cuman malah orang tua saya yang sakit. Jadi saya mengalami 2 kali tragedi itu. Bisa ibu saya sakit, bapak saya meninggal, saya pulang ke ibu meninggal duluan, bapak sakit, yang meninggal duluan ibu. Saya pulang ke Kediri, naik motor. Perjalanan dari Kediri mau 1 jam, 6 jam ya, naik motor juga 6 jam. Di perjalanan hari Sabtu, Minggu baru saja sampai rumah, balik lagi ke Jogja, Senin pagi sudah masuk toko lagi. Jadi semacam itu. Jadi tidak boleh izin, tidak boleh sakit. Makanya kalau ada peraturan yang tidak tertulis itu benar. Jadi artinya yang tidak tertulis itu kadang yang tertulisnya kan 8 jam. Kalau 8 jam mau kotak gaji 1 juta, pada waktu 1 juta sudah bagus ya, sudah bayar di Jogja ini. Tapi saya dikasih lipat 2 kali tapi harus tutup gitu. Sampai gaji saya pada waktu itu di toko emas sampai 5 juta. Dilalah ganti anaknya karena bosnya sudah meninggal. Saya dikasih UMR, balik lagi nilainya jadi 1 juta, makanya saya keluar. Saya ngajar di jadi dosen. Ya. Jadi pengalaman itulah namanya. Kalau jatuhnya separuh sih masih mending ya, yaitu 1/5. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi karena merasa anaknya nggak mampu membiayai atau menggaji saya sebesar apanya. Ya itulah memang tragedinya. Kadang kalau memang ada orang tua yang merintis usaha, anak itu belum tentu melanjutkan itu benar. Ya. Jadi bapak-bapak yang suka matung. Tadi yang matung aku ya sudah pulang ya. Yang melukis mungkin kalau bapak yang patung. Yang melukis apakah bisa mewariskan lukisan ke anak Pak? Belum tentu ya. Nah itulah. Ya. Sama-sama pulang bisnis sama-sama bisa dipotong berapa? Nah itulah. Sama ya berarti. Saya dulu bapak saya polisi, tapi saya nggak mau jadi polisi malah kuliah. Jadi di kampung tuh heran padahal. Satu-satunya polisi cuma pangkat kopral bisa menguliakan anak di kampung itu hebat.
kebetulan saya dari awal sampai lulus tuh tidak pernah bayar studi karena beasiswa. Jadi makanya orang tua saya juga agak ringan. Nah sekarang saya malah yang kena batunya. Anak saya kuliah nggak dapat beasiswa. Jadi ya itulah namanya hukum karma itu akan beri. Ternyata dulu saya dapat kuliah gratis di UNJ, bayar pada waktu itu berapa ya? 240 itu sudah 1 semester ya. Dan beasiswanya dapat 300 pada waktu itu kan masih lumayan, masih sisa untuk beli buku. Saya senang fotokopi waktu itu. Jadi masih sisa itu 1 semester. Sekarang anak kuliah 5 juta. Padahal gajinya sekarang sudah hilang, nolnya hilang. Ternyata memang sudah muncul ini. Cuman di sini ya akhirnya nanti bisa mengembalikan ya. Jadi gitu jadi saya ini berbagi pengalaman, berbagi kalau berbagi rezeki ini ada rezeki nanti langsung dinikmati ya. Ya silakan. Di story WA gitu, misalnya ambil alhamdulillah 10 kilo Jakarta. Nah itu ada yang bilang seperti itu mbak, kena penyakit air. Terus dengan seperti itu apa kita seperti apa mbak? Ya itu pernah saya alami. Jadi kadang memang status itu apa ya? Kalau kita menunjukkan ke orang lain dikira nyombong gitu ya. Padahal niat kita kan, mama Pak Jowo itu saya lihat statusnya kirim ke Jakarta, ke Malaysia. Itu kan ini menunjukkan bahwa barang kita itu laku. Tapi memang kadang persepsi orang yang namanya iri itu memang dalam hati ya. Disampaikan ternyata menjadi sakit hati. Kalau kita menanggapi kemudian kalau kita seolah-olah menjadi apa ya takutnya malah kita sendiri nggak semangat ya kan. Oleh karena itu jalan satu-satunya apa yang pernah saya alami dan pengalaman saya, udahlah lupakan atau tidak perlu ya, jadi kadang orang memang melihat kita itu sukses itu kadang ya ada yang senang, ada juga yang tidak senang itu dan itu terjadi di mana-mana. Apalagi kita sebagai pelaku juga, jadi dengan Pak Jowo ini kan kadang melihat Pak Jowo berkeluh kesah kasih harga apa satu produk itu cuma 150 padahal kita 250 kok bisa ya. Karena dia membuat sponsor kemudian membuat story harganya bisa sejauh itu. Sama dengan bukti lukisannya otentik yang bagus biasanya original harganya umpamanya 1 juta. Kemudian ada yang jual cuma 500, sakit hati nggak Pak? Nah itulah makanya. Dan kita pun kalau untuk menunjukkan hasil itu pun juga kita tuh ingin menunjukkan bahwa oh produk kita itu laku. Jadi tidak masalah Bu, tidak perlu menanggapi yang negatif. Tidak perlu ditanggapi, itu tetap memberikan sebuah sugesti. Inilah hasil dari jerih payah. Kalau kita selaku apa bagaimana kalau kita menunjukkan ke calon customer Iya. kualitas barang yang kita kerjakan ternyata kalau nggak lewat kayak gitu. Betul. Ada yang Iya, biasa. Makanya itu jangan dong. Nah, jadi saya bilang untuk lanjutkan. Kalau ada komentar negatif, abaikan. Iya, abaikan. Sesuatu yang menurut kita bagus dan benar itu teruskan. Orang lain berbicara apa,
silakan, tapi tidak perlu kita menanggapi. Artinya kita tidak perlu protes. Biarlah mereka berbicara, biarlah mereka memberikan apa ya, mungkin sekedar kritik, saran gitu ya. Tapi kan kalau tidak sesuai dengan hati nurani kita, apa gunanya kan gitu. Kita itu memiliki kata hati itu sebetulnya malaikat atau ilham di dalam tubuh diri kita masing-masing itu ternyata sudah ada. Jika kita bisa nggak hati nurani itu yang berbicara, contoh ya, dengan inisiatif sendiri, Bapak Ibu kalau di sini namanya mungkin baru bertemu dengan saya pertama kali, jadi kan langsung kaget gitu ya, oh bisa. Maksudnya ada kemauan apa gitu ya, saya mungkin bisa bergabung di sini. Ternyata setelah saya telusur, oh Pak Joko sebenarnya punya komunitas. Saya pun selaku pengabdian di perguruan tinggi itu kan punya 3 tugas dosen. Itu kan satu mengajar kepada mahasiswa, yang kedua penelitian, termasuk penelitian itu saya membuat buku, yang ketiga pengabdian. Nah, dengan 3 tridharma perguruan tinggi itu, kita tuh dituntut sebetulnya bisa apa saja untuk dibutuhkan di masyarakat. Contoh yang pertama, setelah saya teliti, ternyata penggunaan TikTok itu memang tidak efektif. Itu hanya efektif untuk blowing itu memblow up berita. Jadi sehari 2 hari panas gitu, viral. Tapi saya itu enggak. Tapi kalau Facebook, itu untungnya Facebook, dia punya history. Kalau ada historinya bagus, dia akan direkomendasi. Jadi beda ya. Kalau TikTok nggak ada historinya, kita membuat TikTok sebanyak-banyaknya ya percuma, lewat gitu aja. Tapi kalau Facebook, buktinya Pak Joko itu banyak kenangannya di Facebook muncul kembali. Saya 10 tahun yang lalu pertama kali Facebook itu tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah ya. 2011 saya kuliah 2011. Saya membuat YouTube itu 2011 sudah saya kuliah S2. YouTube saya masih ada kan. Yang pertama kali saya upload ada, yaitu tentang dosa saya sebenarnya. Ya, jadi itulah tentang review. Jadi kita tidak perlu menanggapi orang yang berkomentar negatif. Jadi itu aja. Jadi tidak perlu apa ya. Jadi namanya usaha itu kita itu harus percaya diri. Jangan kok kemudian umpamanya saya punya buku ini, saya tidak percaya diri menunjukkan, kan ya nggak mungkin. Ya kita punya barang, kalau membuat ini 1 tahun baru jadi 1. Makanya kalau menunjukkan hasil kan pasti ada usaha. Gitu. Ada lagi silakan. Untuk Bu. Oh ya, Mas, sambil di samping Pak, Bu, ini ya di depan kita ada, bukan di depan aja kan, pertanyaannya. Dengar ya Pak, tapi belum pernah membuat caranya belum tahu. Terus yang kedua, kalau memang isinya untuk jualan, katanya loh pasti. Terus yang kedua itu bottleneck. Nah, apakah sama dengan kalau kita ada net? Kalau saya buat nggak pas di titiknya, kadang sambil saya kan makan, jadi masuk makan, kalau enggak 1 jam lagi gitu. Apa sama dengan bed yang untuk jualan sama atau tidak? Jadi memang penggunaan jasa itu bisa kok Bu, dari HP aja bisa membuat web. Kuncinya adalah Ibu sudah punya email. Kalau dulu Yahoo ya, kalau Facebook kan Yahoo. Sekarang semua pakai Gmail, betul? Ibu kalau ada waktu mungkin sebenarnya nggak nyampe 10 menit bisa membuat web sendiri lewat Blogspot. Ya, Ibu coba buka Google Map, Google Blogger.
blogger lewat Google Search buka blogger. Kalau HP sekarang pasti sudah ada emailnya atau Gmail, itu otomatis. Makanya cara yang cepat adalah saya itu spesialis blogger. Sampai saya punya blog lebih dari 10 dan yang sudah di AdSense lebih dari 5. Pak Joko sampai heran. Saya dapat uang dari AdSense 1.300.000 minimal. Sekaligus saya hidup sudah ada AdSense-nya monetisasi. Subscribe saya sudah 3.000. Nah, saya kalau nunjukkan gini dikira nanti sombong. Enggak. Saya mau menjadi 3.000 subscriber itu sudah berapa tahun? 2011. Tapi saya heran dengan youtuber itu ya bisa sampai jutaan itu ternyata beli. Jadi nggak usah heran. Jadi kita tuh beda dengan kalau mereka bisa Pak. Joko kalau mau TikToknya banyak followernya beli 1 juta itu nanti followernya langsung 1 juta. Tapi Robert percuma. Makanya tadi Pak Joko meeting saya bagaimana yang tidak berbayar tetapi kita bisa maksimal. Akhirnya saya ketemu jodohnya yaitu bodohnet.com. Buktinya orang itu kalau usaha kita dilihat itu adalah lihat websitenya dulu, tokonya di mana, lokasinya di mana, baru tahu arahnya lihat di Google Map. Setelah tahu arahnya Google Map lihat reviewnya, bintangnya berapa. Kalau bintangnya 4 pikir-pikir dulu harus 5. Kadang orang ngasih bintang 5 itu kalau kita nggak support ya nggak mau loh. Jangan dikira kalau anak-anak muda sekarang ngasih bintang dapat apa kita gitu. Anak muda mahasiswa saya loh itu seperti itu. Sekarang anak-anak muda malah pinter. Beda dengan kalau kita ya seakalan kita udahlah kita kan joinan ini saling support dengan teman itu sudah kita tuh rasa kekeluargaannya lebih ya kan, daripada kita membayangkan anak kita pun kalau kita suruh anak saya aja yang kuliah saya suruh istilahnya ngisi di Google Map juga nggak mau kok. Beda sudah levelnya udah beda. Jadi kayak kita itu memang komunitas itu penting. Jadi jangan jangan jelek ya, bahasanya jelek. Jangan sampai kita itu merasa oh cuma kumpul-kumpul aja. Ya kita kumpul semoga ada manfaatnya ya. Salah satunya loh seperti ini. Mohon maaf Bu, saya bisa ngajari 5 menit bisa buat web. Blogger bukan juga sudah. Blogspot ya sudah. Ya sudah. Saya kalau ngajari mahasiswa juga heran. Saya suruh, bahkan semua pergi bawa HP. Nggak nyampe 10 menit sudah bisa buat web semua. Padahal kalau pelatihan seperti itu baru 1 bulan bisa buat. Tapi kalau pelatihan saya cuma 5 menit. Ya, ya, dokter sudah. Seperti apa sekarang? Udah kelihatan seperti itu buat ini nggak nyampe 5 menit ini khusus ya ini. Kalau yang bawa apa sudah tahu dan ya. Kalau yang ibu tadi karena ada yang tanya makanya saya kasih spesial akun ibu, pilih salah satu akun ibu jangan lupa passwordnya yang mana kalau dulu dipakai dia ada susah. Ini aja.
Ya. yang latih bisa Oh ya, oke. Jadi salah satunya ini materi gimana cara membuat web itu nanti dikirim itu. ya Oke, bukan itu Pak di Joko. rumah nggak perlu di sini Oke. ya. Ya. Kalau saya Begitu ya. gimana caranya sukses Nah, betul betul. ini nah, Salah satunya itu Bu ya. Nanti ada materi ya tersendiri ada materi cara membuat web. web Ada lagi cara membuat Google Map itu juga tekniknya ada. ini ada Membuat Kalau YouTube juga ada. Apalagi yang konten kreator membuat video itu ada teorinya juga. Gambar itu juga ada teorinya, foto dan lain sebagainya. Sekarang strategi yang paling butuh. Jadi mengapa kita itu kalau jualan namanya jasa itu dia diminati orang. Salah satunya adalah kejujuran. Yang pertama, kedisiplinan waktu. Yang kedua, harga. Saya memberikan patokan harga, mohon maaf, walaupun ada yang sponsornya lebih murah, tetapi secara kualitas kita tetap pertahankan. Betul ya Pak? Ya itu. Jadi kalau memang kita itu berkualitas akan dicari dan didatangi sendiri. Tidak perlu menurunkan harga spek kita. Bahasanya gitu ya. Kita itu juga punya harga diri umpamanya. Jadi spek kita itu harganya umpama 250. Kok orang lain jual 150? Oh itu beda. Ya gitu aja. Kita cuma ingin menunjukkan diri kita sendiri. Oke, setuju ya Pak? Pak Tony. Theo Oh Pak Rio. ya. Oke, Pak Rio. Pak Sony Jos. Oke, itu salah satu memang strategi jitu. yang gitu-gitu saja. Nah, betul ya. Yang gitu udah Kalau untuk hal-hal teknis mungkin Bapak, Ibu nanti ada semacam tutorial tersendiri ya. Atau kalau Bapak Ibu memang ingin lebih mendalam, kan sesi kita kan tidak hanya sesi sekali ini. Suatu saat kita insya Allah dipertemukan lagi, karena namanya pengabdian memang tidak hanya sebulan 2 bulan ya. Bahkan tahunan, tahun 2 tahun dan seterusnya. Syukur kalau nanti, karena saya punya anak yang kuliah di Kriya tadi, pengen belajar membatik, umpamanya, nah, ketemu ibu yang di Klaten, langsung datang, atau seni paku tidak hanya di Kasongan, di Cawas gitu ya. Kemarin ada rencana itu ya, membuat itu. Kalau di Cawas tuh sudah ada websitenya belum Pak? Yang tembikar itu. Oh enggak iya ya? Oh enggak ya? Oh yang izin tadi ya. Ya, itu perlu dikembangkan lagi. Nah, ada strateginya. Dan memang saya itu kalau nggak diiti-iti saya Pak Joko, rahasia-rahasia itu seperti itu nggak keluar. Pak Joko pinter nih kalau ngiti-ngiti saya. Biar ilmunya dikeluarkan gimana caranya ya itu kan salah satunya. Memang waktu yang membatasi. Jadi saya tidak bisa mengulas semuanya. Ini kan baru permulaan. Siapa tahu nanti mas-masnya, bapak-bapaknya ibu masih berminat lagi, kita ketemu join bareng kapan. Ini karena kebetulan memang agenda saya ini kan agenda dari LPPN. Dan ini saya video langsung full karena juga akan saya laporkan ke LPPN di Amikom Surakarta, dan kebetulan doakan saja 2025 jadi universitas gabungan dengan AKRD. Kemarin diumumkan di kampus, kebetulan saya waktu dinilai ke mahasiswa nilai saya tertinggi 3,85, hampir dapat piala tapi nggak jadi. Saya hampir dapat piala, nilai saya tertinggi, tetapi untuk penelitian PKM-nya kurang, jurnalnya saya kurang. Makanya saya dengan seperti ini kan nanti kegiatan kita ini saya upload di YouTube, kemudian saya upload di website, saya upload di jurnal. Maka kegiatan kita akan dibuat di seluruh dunia. Nah, nanti akan terlihat. Contohnya kalau buka Google Map, umpamanya pengabdian masyarakat tentang e-commerce, digital marketing, itu kalau nama saya ada di halaman pertama, berarti sukses saya. Contohnya seperti itu. Contoh Bapak yang punya usaha lukis gitu ya. Kalau lukis terkenal di Klaten, kalau Bapak di halaman pertama Google pencarian, berarti Bapak sukses membuat web dan
membranding diri sendiri. Apalagi kalau keluar YouTube-nya. Jadi kalau Bapak buka di Google, itu pasti yang keluar muncul pertama adalah kalau nggak website, Google Map, atau YouTube. Jadi 3 itu, nggak ada. Mungkin ada lagi nanti muncul tambahan Facebook, Instagram, ya kan? Tapi biasanya kalah sama yang bersponsor. Tapi orang kalau bersponsor itu ngerti kalau itu berbayar, jadi itu diabaikan. Tetapi kalau buat webnya adalah .com di halaman paling atas, berarti berhasil. Kemarin saya waktu pelatihan coba buka cuma 2 suku kata, 2 mesin gitu. Ternyata tidak ada di halaman pertama yang muncul. Sekarang 2 mesin.com ya di sini. Ya kan? Seperti itu. Karena mekanik profesionalnya nggak terpanjang. Kok ternyata bayar? 2 juta ya lebih. Sudah terlanjur saya di halaman pertama bertahun-tahun, ya kan? Harusnya saya perpanjang cuma 200.000. Gara-gara terlambat 1 bulan, nilainya web saya jadi 2 juta, saya harus nebus. Waduh, ya wes. Tak relakan, besok tak beli lagi dengan nama yang lain. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ini sudah maghrib ya. Dan itulah ternyata berhasil Bapak Ibu mengiring-iring saya mengeluarkan kabar rahasia saya ini tadi. Semoga Ibu jualannya laku keras ya. Jadi Ibu tetap konsisten apa yang menjadi keinginan tunjukkan Bapak. Iya. Ya, kalau ditanggapi, kalau ditanggapi tanya. Jadi itu sebetulnya salah satu metode yang paling efektif. Tidak perlu iklan, karena status Facebook itu kadang ya menunjukkan. Malah yang dikhawatirkan kalau tidak punya status, ditanyakan nanti. Apalagi kalau punya usaha kok nggak ada statusnya ini, ditanyakan. Jangan-jangan sudah tutup. Nah itu yang repot lagi. Oke, itu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini. Terima kasih kedatangannya. Dan mohon maaf ini tujuannya ala kadarnya. Jadi sudah istilahnya saya berbagi. Cuman tadi ini walaupun sininya udah oke, ternyata tetap tidak bisa muncul lagi. Ya, nggak apa-apa. Nanti materinya slide 2 dan slide 3 saya kirim lewat Pak Joko. Ya, gitu ya. Karena banyak slide saya yang saya khususkan memang untuk peserta. Ya, siapa tahu nanti bermanfaat. Cuman judulnya saya rubah. Terus kemudian nanti ada materi-materi yang kalau sebetulnya saya ingin menunjukkan itu sebetulnya nanti ya pikirannya sombong itu tadi. Tapi sebetulnya web saya tadi lebih dari 10. Jadi kalau ada yang mau bertanya bagaimana cara membuat website, buka di pemrograman.lengkap.com, nah itu namanya, atau pemrograman.lengkap.blogspot.com, atau mungkin mau cari konten kreatorku blogspot.com, jadi saya juga ada. Atau kalau mau cari usaha mandiri, usahaan itu juga ada beberapa web yang sudah mau saya berikan. Tapi suatu saat kalau kita ketemu lagi nanti akan kita sampaikan. Baik, ada lagi yang lain? Baik, mungkin saya tarik benang merahnya ya Pak, atau istilahnya ini sebagai closing statement. Dan juga sambil menunggu teman-teman kita yang masih dahat. Jadi kalau hari ini barangkali kalau ingin membahas semuanya waktunya tidak memungkinkan cukup. Karena tema digital marketing itu kalau kami di kampus itu bisa 6 session. Bahkan misalnya untuk bahas website sendiri itu 1 jam itu mungkin baru ketemu. Ya, jadi monetize itu kalau sudah penonton banyak ya Pak, itu
sudah masuk rekening otomatis. Beberapa waktu yang lalu kita ini Pak Eko ngambil pemateri dari Ucok Klaten. Nah itu saya tanya Ucok Klaten itu pernah mendapat pemasukan terbesar itu 120. Itu kan dia juga subscribernya itu 3.500.000. Itu ya saya klik juga ternyata ada rahasianya juga. Untuk mendapatkan subscriber 3.500.000 itu ada beberapa teknik-teknik. Ya awalnya sih pertama ya ada robot-robotnya juga Pak. Artinya beli untuk pelihat atau viewer yang itu beli itu ada. Tapi nanti setelah berjalan itu akan menjadi organik juga lama-lama. Dan itu makanya saya bilang kalau membahas per platform itu memang nanti bisa detail. Artinya misalnya ini bahas tentang website dan Google Map, itu 1,5 jam barangkali agak lebih mantap mendalam tentang itu. Kemudian besok lagi misalnya tentang YouTube ini complicated juga. Bicara YouTube nanti bicara bagaimana buat konten yang baik, bagaimana memberikan judul di awal supaya orang eye-catching melihat nggak langsung skip gitu. Itu ada juga. Kalau melihat oh ya apa itu? Oh ya yang YouTube ya. Ya itu seperti itu. Dan YouTube ini sekarang mulai terus membuat regulasi baru karena dulu awal-awal ya, ketika YouTube belum banyak orang punya Pak Eko, itu orang dapat penghasilan 1 juta itu gampang. Sekarang sudah semakin dibuat, dipersulit terus. Iya, semakin diturunkan karena peminat untuk membuat konten para konten kreator semakin banyak. Dan yang paling heboh itu Cristiano Ronaldo itu konon kan sampai diblokir sama YouTube. Artinya dia kalau membuat dengan nama Cristiano Ronaldo itu begitu di launch gitu, itu langsung followernya banyak, langsung pengikutnya banyak. Jadi dia itu kayak orang super selebritis bahasanya gitu. Menjadi pusat perhatian. Ini orang yang sudah sangat terkenal gitu memang ngomong-ngomong pola-polanya ada di rezeki semua, ada di duit semua. Super juga. Utamanya adalah logo ya. Sana itu logo. Logo itu kalau tidak diganti-ganti. Jadi tapi kalau logonya sudah tidak otomatis atau mungkin mulai sudah ganti itu baru bagus. Contoh Philip itu sudah 100 tahun Pak. Dia ganti logo. Atau mungkin apa ya? Bahasa merek-merek sekarang itu kan kalau sudah tidak dikenal di masyarakat akan hilang. Yang membuat saya website kalau sudah muncul di website ya saya di website selalu itu ada jadi materinya banyak sebenarnya 1 semester aja nggak cukup. 1 semester itu 6 bulan ya. Makanya ya itu tadi Pak, mungkin dalam beberapa mungkin ya Pak kalau nanti Amikom Surakarta masih ada slot ke Klaten ya itu nanti bisa di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti teman-teman yang ikut ini kan pengen tahu lebih mendalam Pak Eko. Nah ini nanti bisa kita adakan dengan konsep dimana lebih mendetail untuk ke satu fokus ini platform yang diinginkan. Karena sekarang memang seperti itu Pak, seperti hari ini mungkin yang paling banyak tren di media sosial apa? Oh ternyata kemarin beberapa hari yang lalu meninggalnya Marissa Haque gitu misalnya. Itu kalau penjenengan klik satu berita tentang Marissa Haque, nanti sampai berhari-hari itu kita terus akan dapat itu ya Pak, tentang pemberitahuan tentang berita tentang Marissa Haque yang meninggal. Itu adalah satu apa ya? Mereka menggunakan apa kecenderungan kita itu yang akan dibaca oleh algoritma mereka untuk menjejali kita dengan itu. Sehingga kalau kita beriklan ad otomatis orang yang tertarik dengan itu kan langsung ketahuan sama Google, langsung ad-nya masuk. Dan itu mengapa iklan ad itu apa mereka berani menggaransi gitu. Nah ini contoh Google Map ya Pak Eko.
usahakan supaya bintangnya 5. Ini komen. Dan diperbanyakkan komen. Sehingga nanti semakin banyak komen itu otomatis di atas terus Pak. Iya. Jadi ini pun di Bandung loh ada. Ini Jakarta, Bandung. Saya saingannya Bandung, Cirebon. Saya paling aman. Jalan rangkaian yang 7. Karena saya nggak boleh kata-kata. Itu nih, jadi ibu tadi mungkin yang agak belum terjawab supaya nggak geser-geser buat PDF-nya ya Bu. Nah, itu perlu dicek Bu, itu bisa diperbaiki. Saya pernah buat Google Map, itu alamatnya itu di belakang rumah saya. Jadi pernah ada orang nyari, itu di belakang rumah. Nah, saya baru nggak setelah orangnya itu laporan ke saya, Pak, kalau bebelas itu tengguri ya titik. Kenapa nggak coba itu lah cek? Oh iya, saya benerkan, artinya saya rubah, bisa kembali ke titik yang kita inginkan. Dengan cara apa? Dirubah ininya, dibuka di dulu makanya pakai Google akun apa, artinya email Gmailnya yang dipakai apa terus nanti revisi gitu. Dan itu penting sekali Google Map di Pak Eko ya. Kalau Google Map itu ibaratnya itu petunjuk arah. Orang itu sekarang kalau ditanya Pak, kalau zaman dulu itu orang kurang 100 meter, kurang 200 meter itu orang mau menunjukkan. Kalau sekarang untuk malam bilang bisa Pak namanya Pak ini, kalau orangnya nggak terkenal itu ya terus aku tuh boleh ngetos. Ini sudah ketularan individualisme. Tapi kalau Google Map kan nggak usah banyak tanya, langsung tanya Google itu tadi langsung diarahkan. Bahkan sebelah belok kanan kurang 100 meter aja Mbak Google memberitahu. Ini kelebihan. Website yang sudah dipakai ini Pak. Terakhir ya ini Ibu, Bapak. Ini saya contohkan website dari AdSense ada 7. Jadi blogspot pun bisa di AdSense. Jadi kalau dulu saya kepikiran pakai.com semua. Sekarang yang masih bertahan.com tuh buramesinprof.com sama buramesinprofesional.com. Lainnya blogspot. Yang belum bisa saya tembus WordPress. WordPress berbayar 3 jutaan. Saya malas saya berbayar. Makanya saya cari yang gratis tapi menghasilkan uang. Itu aja. Nah, itu jadi kalau konten kreator punya YouTube, yang penting banyak monetisasi. Cukup. Kalau untuk yang lainnya banyak lah berdua. Gitu aja. Jadi pesan saya singkat dan padat ya. Kalau channel YouTube saya kalau boleh saya bagi ini, kalau nanti yang suka YouTubean monggo di subscribe, siapa tahu bermanfaat. Jadi karena tadi saya sudah bilang terakhir ya, jadi ini sudah sebagai penutup di kesempatan sudah jam 6 ya. Terima kasih kedatangannya. Informasi nanti kalau ada tadi info yang tambahan nanti akan saya share ke Pak Joko. Baik, ini yang terakhir dan bukan yang terakhir saya tunjukkan. Saya sudah mendapatkan piala dari YouTube, yaitu baru ada selesai dapat 3.000 subscriber. Ini yang instan ya, tidak berbayar sama sekali. Benar-benar. Kemudian ya yang terakhir barusan saya mengupload Dirgahayu PNI. Itu aja. Nanti silakan dicari channel YouTube saya. Karena kalau saya tidak sempat di sini harus verifikasi lagi Mas Joko. Jadi nggak bisa on target. Baik, saya mengakhiri untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih kedatangannya. Sekali lagi mohon maaf bila ada saya salah kata, salah mengucap, banyak kekurangan sebagai manusia biasa, lepas dari kesalahan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Pak Eko, terima kasih dan beri upload untuk Pak Eko. Baik, teman-teman semuanya, dan terasa nih sampai 2 jam lebih. Kita
kita semuanya bisa silaturahim untuk belajar bersama di sini dari Pak Eko Haryadi. Dan kita ini di rumah, kalau saya punya ternak ikan gitu ya, ternak ayam, Pak Eko ini ternak web. Ternak web ya buat, jadi ini fotonya blogspot gitu, YouTube, WordPress gitu. Ya, nanti kita sama-sama belajar, Pak. Belajar beternak digital. Oke, Bapak Ibu, untuk tadi kita awali dengan dibuka ya, dengan berdoa bersama. Sekarang untuk berdoa kita pada sore ini, sudah sore malam, sore menjelang ini kita akhir dengan berdoa menurut agama dan berdoa masing berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini Pak Eko minta untuk kita foto bersama dulu, ada beberapa ya. Oke, demikian. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak di depan sana Pak semuanya.